Semua, selamat datang. Saat ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang aplikasi CRUD atau kata lain Create, Read, Update, and Delete dengan menggunakan framework coding editor 3 dan framework Bootstrap. Sebelum kita mulai, saya pastikan teman-teman semua sudah memiliki dasar-dasar atau pengenalan dasar tentang framework coding editor ini dan juga framework Bootstrap. Yang terpenting adalah kalian harus paham tentang dasar-dasar PHP prosedural, dan kalian juga harus paham tentang OOP atau Object Oriented Programming, karena coding editor sendiri menganut konsep Object Oriented Programming. Dan yang terakhir, kalian harus paham tentang konsep database and table. Oke, kita mulai. Kalian kunjungi situs codeeditor.com, ini URL-nya. Terus di sini kita akan download file codeeditor ini. Tapi untuk video kali ini saya tidak menggunakan versi terakhir ini, versi 4.02, tapi kita akan menggunakan versi 3.1.10. Jadi cara downloadnya klik di bagian documentation untuk mendapatkan versi ketiganya. Klik di sini online UG. Kemudian di bagian form pencarian ketik kode editor 3. Scroll ke bawah, kita cari versi 3 titik ya, ini ya. Klik. Klik di downloading code editor. Ya. Silakan klik di sini. 3.1.10. Ya, saya sudah download, jadi saya cancel saja. Selanjutnya kunjungi situs Bootstrap untuk mendownload filenya. Kita pakai yang versi 4.1.3. 4.3.1 ya. Ini versi terakhir sudah 4.4. Klik download. Ya, ini ya, di compile CSS and JS. Klik di sini, download. Sudah ya. Kemudian kita cari file yang telah kita download. Ya, ini. File code editor ini kita pindahkan ke htdoc, copy, c space sum htdoc, kita paste di dalam. Ya, ini ya. Sorry. Tadi ulang ya. Saya hapus. C exam htdoc paste. Oke. Ya, ganti nama.
aplikasi yang akan kita buat itu aplikasi CRUD. Jadi aplikasi CRUD ya, ini saja. Bentar. Selanjutnya, untuk pastikan bahwa kode editornya sudah terinstall dengan baik di localhost, kita bisa tesnya di sini, ketik localhost / aplikasi CRUD. Sebelumnya harus aktifkan Apache dengan MySQL nya dulu ya. Kalau sudah, bentar. Aplikasi CRUD ini kayaknya foldernya salah. Oh ya, salah. Oke, refresh. Ya, oke ya. Apabila tampilan awal teman-teman juga sama seperti ini, welcome to Code Editor, ini berarti kode editor sudah terinstall dengan baik di localhost. Langkah selanjutnya kita buat database dulu ya. Database ya, localhost. Klik phpMyAdmin. Sini kita buat database baru, klik new. Untuk nama databasenya db CRUD ya, seperti ini, create. Kemudian kita buat tabel di dalam database CRUD. Kita buat nama tabelnya, contohnya tabel barang. Untuk kolomnya 4 saja ya, jangan terlalu banyak supaya jangan bingung ya. Sini ada ID barang. Untuk tipe datanya integer. Untuk indeksnya primary key. Centang auto increment. Ini nama barang. Tipe data varchar. Untuk value-nya 50. Terus ada stok. Ya, stok. Ini integer 10. Ada harga varchar, value-nya 10 ya. Oke. Jika sudah, klik save. Kemudian kita insert data ke dalam tabel barang ini. Klik insert. Nama barang, mouse, stok ada 5, harganya 150.000. Go. Ya, oke ya. Oh, tadi di sini saya belum jelaskan. Di sini bagian ini kan tadi kosong. Tadi kan kita tidak isi di ID barang ini karena tadi kita sudah centang auto increment.
Jadi auto increment ini fungsinya untuk auto increment nantinya di bagian field ini kita tidak input ya, nanti dia otomatis munculnya dari 1, 2, nanti nilainya dari 1, 2, 3 dan seterusnya tuh. Jadi oke ya, kembali ke sini kita lihat di barang 1 nama barang, stoknya 5, harganya 150. Oke, langkah selanjutnya kita ke coding. Kita buka kode editornya. Di sini kode editor yang saya gunakan kode editor Atom. Dari teman-teman bebas menggunakan kode editor apa saja, tergantung selera masing-masing. Oke, kita buka folder kerjanya, open folder di C, exam, htdoc, cari folder aplikasi CRUD. Oke, atau bisa dengan drag and drop masuk di kode editornya. Oke ya. Ya, ini adalah file-file dari kode editor. Tapi di sini nanti kita bermain-main di dalam 3 folder saja. Di bagian controllers, di models, sama views. Nanti kita akan bermain-main di 3 folder ini. Untuk yang lain kita abaikan dulu. Saya harap teman-teman juga sudah mengerti sedikit tentang dasar-dasar dari framework ini. Oke, pertama kita melakukan konfigurasi dasar dari Bootstrap kode editor. Klik di config, kita masuk autoload, scroll ke bawah. Di bagian libraries, di sini kita gunakan librariesnya. Yang pertama database, terus form validation. Database sama form validation. Jadi form validation nantinya kita gunakan untuk membuat form validation pada form kita. Terus kita scroll ke bawah di bagian helper. Di sini helpernya kita butuhkan helper URL. Ini akan kita gunakan di bagian base URL, di bagian views sama controller. Oke ya, sementara kita gunakan hanya ini saja. Save, tutup saja. Terus kita ke autoload. Oh, tadi sudah ke config .php, scroll ke bawah di bagian base URL. Ini kita masukkan URL kita di sini ya. Ini copy, kita paste di base URL ini. Oke, save. Terus untuk ini nanti kita hilangkan belakangan. Oke, sudah. Oke ya. Kemudian kita ke controller. Tunggu dulu. Di model dulu ya. Di bagian model atau di sini dulu. Tetap di config. Kita koneksi database dulu. Ya betul. Klik database. Kita koneksi ke localhost. Scroll ke bawah, paling bawah ya sini. Di dalam username root, untuk passwordnya kosongkan saja. Databasenya tadi database DB CRUD ya. DB CRUD. Oh sorry. Ya seperti ini, save. Oke.
Kemudian di model kita buat file baru di model, new file m barang. Jadi m ini artinya model ya, supaya nanti kita bisa tahu bahwa ini adalah file model. Kalau nanti di views kita pakai v barang. Oke ya. Jadi kode editor ini kan menggunakan arsitektur MVC, model view controller. Jadi model ini biasanya berisi file untuk berkomunikasi dengan database, baik itu untuk melakukan query dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Kita buka tag PHP. Di bawahnya bisa dihapus. Kelasnya apa? Kelasnya m barang. M-nya besar underscore barang. Extend CI model. Extends S ya. Oke. Di dalam kelas m barang ini kita buat function. Jadi buat function get data. Ini bebasnya, namanya bebas, kita pakai get data. Function get data. Di dalam function get data kita akan melakukan query. Jadi gini caranya, return. Nah, ini supaya nanti model ini bisa mengembalikan nilai dari return ini. Return $this load, bukan load, db get apa? Get nama tabelnya apa? Tabelnya barang. Oke ya. Ya, seperti ini. Kita save. Oke. Ini kita nanti dulu kita ke views. Kita kita copy dulu file bootstrap yang tadi kita download di bootstrap. Oke, ini kita copy CSS dan JS nya, JavaScript nya. Kita kembali ke C, exam, htdoc, dikasih root. Di sini sebelumnya kita buat dulu folder baru lagi, new folder, bernama asset. Dari folder asset ini fungsinya untuk menyimpan file bootstrap, bisa font awesome atau gambar image. Paste di dalam. Kita buat folder lagi, namanya image img. Ini untuk menyimpan gambar nantinya. Oke ya. Untuk font awesome ini kita belum gunakan ya. Oke. Kita ke views. Di sini kita buat folder lagi. Jadi di sini kita jadi nantinya kita akan membuat tiga file di sini, file header, file footer, sama file untuk bagian home-nya. Jadi fungsinya kita membuat 3 file ini supaya nantinya kita akan melakukan perubahan pada menu. Jadi kita tidak melakukannya satu persatu. Apabila kita melakukan perubahan, kita hanya melakukannya hanya di satu bagian. Otomatis semua menu akan berubah. Ini karena nantinya kita akan buat banyak halaman. Jadi cukup hanya ganti di satu saja. Oke ya.
kita buat dulu folder baru lagi dengan nama barang. Di dalam folder barang kita buat file baru namanya vbarang.php. Oke. Di views kita buat lagi file baru di views vheader.php. Oke. Buat lagi file baru footer vfooter.php. Oke, sudah ya. Jadi untuk vbarang ini kita ke website Bootstrap. Di sini kita akan copy starter template-nya. Jadi di bagian introduction scroll ke bawah, kita cari ya ini starter template, kita copy, kita paste di vbarang. Ini paste di sini. Oke ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan memecahkan kode-kode ini menjadi tiga bagian, di header, footer, sama bagian depannya atau home ya, vbarangnya. Jadi untuk header ini cukup dari sini, dari tag pembuka body, kita cut saja, Ctrl X ke header, paste di sini, save. Oke. Untuk footer ini dari sini sampai ke sini ya, X ke footer, V. Oke, save. Ya, ini biar begini untuk ini ya, logo. Kita coba ya, sini kita refresh. Tapi kalau kita refresh nanti tampilannya sama ya, tetap ya, karena kita belum kontrolernya ya. Selanjutnya kita buat kontrolernya. Kita ke controller supaya bisa menampilkan hello world ini. Controller, kita buat file baru, new file, barang P besar, php. Oke ya. Ini sudah. Kita copy contohnya di welcome PHP. Copy yang ini. Kita copy ini. Close ya, paste. Bentar, buat kelas kelasnya apa? Kelas barang, extend CI controller, C controller. Di sini kita akan memasukkan query-nya dulu. Jadi caranya, query-nya nanti ya. Kita di sini kita akan buat fungsi terlebih dahulu. Kita buat dulu function construct-nya. Function underscore 2 kali construct.
parent titik dua kali underscore 2 kali construct oh sorry pakai construct. Oke. Di bawah function contract kita load modelnya, model yang tadi kita buat di sini ya, yang barangnya ya, ini kita load modelnya. Jadi caranya $this load model, modelnya apa, modelnya M barang, M barang ya koma. Oke, di bawah kita buat function index. Public function index oke. $this load views, kita load viewsnya apa, viewsnya kita load 3 file ini ya, kita load vbarang, vfooter sama vheader. Di sini kita load barang, folder barang yang di dalamnya ada file vbarang. Terus $this load views apa, footer. Itu copy saja supaya cepat, paste di atas untuk vfooternya, vfooter, oh sorry, header. Oke ya. Kita refresh. Ya, dia harus tetap seperti ini. Ini karena kita tidak menulis index titik php ya, index karena kita belum menghilangkan php slash barang, controller barang ya. Ini di error di mana, di line 8. Ini karena kita belum membuat query untuk menampilkan data dari tabel barang ini. Kayak gitu ya. Jadi sekarang kita buat dulu query-nya. Di atas ini kita buat query $data, inisialnya barang sama dengan $this model apa, modelnya M barang, get data, habis kita result untuk mengenerate query-nya result. Oke ya.
Sudah save, refresh lagi. Dan dia belum tampil ya, dia belum tampil karena kita belum membuat tabel untuk menampilkannya di sini ya. Dari sekarang kita buat dulu tabel ini juga, sorry ya, apa ya. Oke. Refresh lagi ya, ini dia error di sini, barang modelnya barang. Ini juga sama, terlupa. Ya, oke ya, sudah. Jadi dia masih muncul setelah hello world karena di sini kan ada tampilannya di barang ini hello world ya. Jadi supaya dia bisa tampil data dari tabel barang ini, selanjutnya kita buat tabelnya untuk menampilkan ini data ini, tabel barang ini. Kita di sini ini hapus, kita buat kontainer div yang kelasnya kontainer, div row score. Ini saya tidak jelaskan lagi, saya harap teman-teman sudah paham semua ini. Ini dasar-dasar dari Bootstrap sendiri atau HTML ya. Terus kita buat tabelnya, table kelas table, kita buat tehead. Di dalam tehead ada tr, terus ada th ya. Di sini nomor, ini copy tadi berapa ya, 4, kita copy saja. Oke, nomor, ada nama barang, 3 ada stok, terus ada harga barang ya, harga saja ya. Di bawah tehead, the body. Di sini sebelum kita buka tag PHP kita for its ini variabel barang, dolar barang s dollar row. Ini kita hapus, ini kita tutup ya, tutup PHP nya, untuk tag PHP nya ini kita hapus. Sini kita tutup PHP. Oke, kita tutup. Oke ya. Dalam sini baru kita buat isinya. tr th th buka tag PHP. Untuk nomor ini nanti dia kan tadi auto increment, jadi nanti dia muncul otomatis. Jadi kita buat variabel dulu untuk nomor ini,
nomor. Ini kita tidak isi ya, nanti dia otomatis muncul di sini. Di sini kita variabelnya dolar nomor sama dengan 1. Oke, seperti ini ya. Terus di bawah TD lagi, TD PHP. Oh, ini hapus ya, pakai sama dengan ini base real ya, sama dengan dollar row, dollar row, rownya apa? Di sini nama barang stok harga. Oke. Row nama barang. Selanjutnya kita copy 3 kali. 3. Oke ya. Dollar row kedua nama barang satuan, terus bukan satuan, apa, stok. Dan terakhir harga. Oke, jika sudah semua, save. Refresh, apakah dia tampil atau belum? Ya, ini errornya. Sorry. Di sini harus ada dolar nomor plus ya. Dolar nomor plus. Oke. Plus the body TR nomor sama dengan 1, dolar nomor. Oke ya. Harga. Oke. Save. Refresh. Masih error. Ini muncul di bawah, berarti 16 nya apa? The body PHP dolar nomor sama dengan 1, for it dolar barang s dolar row, tutup TR. Tapi ini bukannya di sini. Oh, di sini betul. Sorry ya. Sini kita belum untuk menampilkan data ini di view-nya. Jadi dia tidak bisa tampil karena di sini kita lupa dolar data. Ya, seperti ini. So, refresh. Ya, oke ya. Dia sudah tampil ini nomor, nama barang, semua. Tapi ini tampilnya kurang oke ya. Kita kasih sedikit stylenya, kasih kelas sedikit di Bootstrap. Di sini untuk kontainer, untuk THit ini kita kasih kelas THit, kasih apa ya, dark aja. Oke,
refresh. Oke ya, warna hitam. Selanjutnya kita coba input data lagi, insert lagi datanya. Sini nama barangnya keyboard, stoknya ada 2, harganya 250.000. Go. Ya, di sini sudah masuk. Apakah di aplikasi kita dia bisa tampil atau tidak? Refresh. Ya, oke ya, sudah ya. Ini nomor 2, nama barang keyboard, stoknya ada 2 dan harganya 250.000. Tapi ini tabelnya terlalu mepet ke atas ini. Kita turunkan sedikit ke bawah. Caranya di sini kita kasih untuk kontainernya, kasih margin topnya caranya MT 2 ya, margin top 2. Save, refresh. Ya, belum ya, turunkan lagi sedikit. Saya kasih 6. Ups, 4 ya. Terlalu. Ya, oke ya. Terus kita kasih di sini ya, di TH ini kita kasih scoop. Ini scoopnya call. Kita copy saja, paste. Ya, ini juga di sini. Ini scoop, bukan call tapi ini row. Oke ya, simpan. Kita refresh. Ya, tampilnya seperti ini. Oke. Nah, ini baru satu langkah ya. Kalau di dalam operasi CRUD itu ada 4. Ini baru menampilkan. Jadi di video-video selanjutnya kita akan buat form untuk input, edit, hapus, dan pencarian. Jadi di video kali ini sampai di sini dulu. Silakan dipelajari, semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.